Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 48. Bonus perselingkuhan. Dengan gesit, kami memainkan jari jemari kami untuk menghubungi Fitri dan Nindi. Ada sekitar 5 menit kami berdua bicara dengan orang yang berbeda, hingga kami kembali memasukkan handphone ke dalam tas masing-masing. Semuanya beres. Fitri akan menyambut Bu Teti dan menggiring mereka kemari. Bagus, Nindi juga sudah siap, dan sebentar lagi dia akan kemari. Setelah Bu Teti tiba dan Nindi menyusul, baru kita jalankan misi ini. Nisa mengangguk paham. Kami berdua berdiri di dinding yang terbuat dari kaca, menghadap ke arah parkiran. Tidak berselang lama kami di sana, terlihat Bu Teti dan keluarganya datang dengan mengendarai mobil mewah milik Sally. Aku dan Nisa tersenyum. Hubungi kembali Fitri untuk menyambut kedatangan mereka. Tanpa menjawab, Nisa langsung mengangguk dan kembali memainkan handphonenya. Semuanya sudah beres. Fitri sudah bersiap di bawah sana. Sekarang kita ke depan kamar Pak Herman dan Mira untuk memantau mereka. Kami berdua melangkah ke kamar nomor 65 dan berdiri di depan pintu sambil menunggu kedatangan Fitri membawa Bu Teti dan rombongan. Sayang, kamu benar-benar pandai membuatku melayang sampai ke langit ke-7. Aku sampai ingin mengulang dan mengulang lagi. Beda jauh saat bersama dengan malampir itu. Terdengar suara Pak Herman dari dalam sana. Jelas beda dong rasanya. Rumput hijau dengan rumput kering. Tapi saya tahu mana yang lebih enak rasanya. Balas Mira. Benar juga katamu. Hari ini kita bersenang-senang. Besok pagi baru kita kembali ke rumah. Bagaimana kalau istri papa mencari kita? Kamu tenang saja soal itu. Aku bisa memberi alasan padanya kalau kita lagi menginap di rumah tante. Papa benar-benar pandai mengelabui, tapi aku suka. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau tanpa ada gangguan dari malampir itu. Apa sih yang tidak untukmu sayang? Ayo kita mulai lagi acara kita. Terdengar jeritan kecil Mira dari dalam sana. Aku dan Nisa merasa geli mendengar kedua manusia yang tidak punya moral itu. Mereka benar-benar sudah tidak takut dengan dosa. Tapi tunggu sebentar lagi. Ini adalah hari naas buat kalian berdua. Sementara itu di lantai dasar, Fitri dan beberapa orang sudah bersiap menyambut kedatangan Bu Teti dan rombongan di depan pintu aula. Melihat beberapa orang melangkah mendekat, Fitri dan yang lain membuat barisan. Selamat datang di pameran perhiasan kami. Kami harap kalian tertarik untuk memiliki salah satu dari berbagai jenis perhiasan yang kami tawarkan di dalam. Mari, silakan masuk. Sambut Fitri dengan sedikit membungkukkan badan, diikuti yang lain. Pamerannya benar-benar ramai. Aku yakin perhiasan yang kalian tawarkan pasti bukan sembarang perhiasan. Tadi salah satu dari customer kalian menawarkan diskon besar-besaran pada kami. Apa boleh aku ambil sekarang? Belum juga masuk ke dalam, sudah menyinggung masalah diskon. Pembeli seperti ini biasanya membuat ricuh. Untung saja Nisa menyuruhku menyambut kalian dengan baik. Kalau tidak, sudah kusuruh satpam mengusir kalian dari sini. Ucap Fitri dalam hati. Kenapa hanya diam saja? Kalau kalian tidak mau memberi diskon, maka kami akan pulang. Ancam Bu Teti. Sabar dulu Nyonya. Ada baiknya kalian masuk dulu. Kalau sesuai harga, kami akan beri diskon. Sebisa mungkin, Fitri tersenyum ramah. Nah, gitu dong. Cepat minggir. Kami mau lewat. Tubuh Bu Teti yang sedikit sejahtera menyenggol tubuh Fitri
hingga wanita cantik itu hampir saja terjatuh. Untung saja, para karyawan yang berdiri di belakangnya siap sedia menangkap tubuhnya. Apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian jangan khawatir. Mereka benar-benar tidak tahu sopan santun. Mungkin mereka pikir, ibu ini hanya karyawan biasa di sini. Mungkin saja seperti itu, tapi biarlah. Sebentar lagi mereka juga akan mendapat imbasnya. Ayo kita layani mereka dengan baik, lalu kita giring mereka ke lantai 4. Fitri mengikuti Bu Teti dan rombongan masuk ke dalam aula. Mas, lihat ini, cantik bukan? Wati menunjuk sebuah kalung di dalam lemari kaca. Mbak, boleh tahu berapa harga kalung itu? Tanya Iwan pada karyawan yang bertugas di sana. Tunggu sebentar ya Tuan, Nyonya, biar saya cek dulu harganya. Ada beberapa saat sang karyawan itu menunduk, hingga kembali berdiri seperti tadi. Harga kisaran 15 juta. Itu sudah kami diskon sebanyak 2% dari harga normalnya. Apa? Harga kalung biasa seperti itu harganya 15 juta? Suara Bu Teti sedikit meninggi, hingga orang yang ada di sekitarnya mengalihkan pandangan ke arah mereka. Ibu jangan malu-maluin. Rata-rata orang yang datang kemari adalah orang-orang terpandang. Jangan sampai mereka memandang kita sebagai orang baru masuk kota. Seli sedikit berbisik pada Bu Teti. Dari semua menantu Bu Teti, memang Seli yang paling modis. Seli juga berasal dari keluarga berkecukupan di kota ini. Entah bagaimana dulu Rudi bisa memperistri Seli, hanya bermodalkan tampang doang. Tapi mereka mematok harga terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kualitas barangnya. Suara Bu Teti kini mulai merendah. Semakin bagus tempat yang digunakan penjual, maka semakin tinggi pula harga jualannya. Kalau tidak mau beli, kita cari yang lain, ujar Seli. Fitri yang ada di belakang mereka hanya bisa menggeleng melihat keluarga itu. Kembali mereka melangkah menuju ke rak box kaca, di mana semua perhiasan dan aksesoris pria terpampang di sana. Coba lihat jam tangan itu. Aku yakin semua teman-teman kantorku akan kagum bila aku menggunakan jam tangan itu. Tunjuk Rudi pada sebuah box kecil. Betul Pak, jam tangan itu memang jam tangan andalan toko kami. Dan hanya ada 3 yang kami produksi. Itu pun sudah laku 2. Jadi sisanya tinggal yang ini saja. Kalau Bapak mau coba, saya bisa ambilkan sekarang. Fitri sedikit maju mendekati Rudi. Boleh? Balas Rudi singkat. Fitri mengelilingi box dan mengeluarkan kotak kecil yang ada di dalam sana. Dengan cekatan, Rudi mengambil kotak kecil itu. Lihat, ini benar-benar cocok di tanganku. Rudi memutar-mutar pergelangan tangannya untuk memperlihatkan jam tangan itu pada sanak saudaranya. Berapa harga jam tangan ini? Itu harganya 20 juta dan sudah kami diskon 5% dari harga normalnya. Balas Fitri. Apa? 20 juta? Suara keluarga Hendra nyaris hampir bersamaan. Benar sekali. Apa tidak bisa kurang? Tanya Seli. Sayang, aku mau yang ini. Kamu ada uang bukan? Nanti habis gajian Mas ganti. Bujuk Rudi pada Seli. Gajian? Berapa bulan baru lunas? Kalau gaji Mas hanya 5 juta, itu pun sudah sebagian diambil ibu. Ayolah Seli, kasihan Rudi. Sepertinya dia sangat menginginkan jam tangan itu. Baiklah, Mas Rudi boleh ambil jam tangan itu. Tapi uang bulanan ke ibu, Seli akan potong. Rudi dan Bu Teti saling menatap. Dengan wajah lesu, Bu Teti mengangguk. Ibu setuju.
Kami akan membeli jam tangan itu. Tapi ingat, ada bonus yang akan kami dapatkan, bukan? Tanya Bu Teti pada Fitri. Tenang saja Nyonya, bonusnya ada di lain tempat. Saya yakin kalian pasti akan senang setelah melihat bonus yang akan kami berikan. Wajah Bu Teti yang tadinya masam, kini berubah 90 derajat ceria setelah mendengar bonus yang ditawarkan Fitri. Setelah menyelesaikan pembayaran, Fitri mengajak mereka menuju ke arah lift. Lift membawa mereka menuju ke lain tempat, di mana aku dan Nisa sudah menunggu sejak sedari tadi. Mendengar ada beberapa langkah kaki keluar dari dalam lift, aku dan Nisa segera bersembunyi di balik dinding. Silahkan dibuka. Bonus yang kalian inginkan ada di dalam. Fitri menyerahkan sebuah anak kunci pada Bu Teti. Dengan senyum sumringah, Bu Teti mengambil anak kunci itu dan mengarahkan ke lubang kunci. Terus ikuti kisah ini sampai tamat. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.